Yuhu, Kanda, Dinda, apa kabarnya? Semoga kita semua diberi kesehatan dan semoga harimu menyenangkan. Oke, bukan main. Di video kali ini, saya akan membuat sebuah alur cerita dari film yang berjudul The Way Out. Film ini berasal dari India, Malayalam. Film ini baru dirilis tahun ini, 2022. Film ini merupakan film bertahan hidup yang dramatis, jelas, dan padat. Namun, penyusunan film ini teracak, jadi saya mencoba membuatnya menjadi satu, sesuai jalan ceritanya. Sedikit sinopsis, seorang pria bernama David menjalankan sebuah bisnis yang melibatkan adik dan temannya. Namun, bisnis itu terdapat kendala akibat COVID dan mengalami kemunduran atau gagal total. David yang telah menginvestasikan uangnya di sana habis tak tersisa. Ia berutang kemana-mana namun tak bisa membayarnya. Ia pun memilih jalan akhir, yaitu bunuh diri. Namun siapa sangka yang awalnya niatnya ingin bunuh diri, malah David ingin bertahan hidup akibat kebodohannya itu. Apakah David berhasil selamat ataukah mati lantaran kebodohannya sendiri? Sebelum kita lanjut, bisa tuh kita tekan tombol like dan subscribe dan jangan lupa tekan tombol loncengnya. Daripada berlama-lama Miki, mari saya ceritakan Miki alur cerita dari film The Way Out. Hey, she say, do you love me? I tell her only partly. I only love my bed and my mom. I'm sorry. Di awal film dibuka dengan seorang pria yang bernama David. Ia nekat ingin melakukan gantung diri. Namun sebelum kita masuk lebih dalam, kita harus mengetahui asal mula dari semua ini. Beberapa bulan yang lalu, di sini kita melihat David dan kita panggil saja Reggie, adik dari David. Reggie datang ke sana membawa sebuah hadiah untuk istri David. Oh iya, istri David bernama Suju. Suju sedang mengandung anak dari David dan tak lama lagi ia akan melahirkan. Di tengah perbincangan, Reggie bertanya ke David tentang rencana masa depannya. David hanya ingin mendirikan bisnis. Reggie kemudian memberitahu David kalau dia punya sebuah proyek investasi. Reggie menjelaskan kalau investasi ini tentang barang logistik seperti casing ponsel, aksesoris ponsel, dan lain-lainnya lah. Barang itu diimpor dari Cina, tapi harus melewati bea cukai agar bebas dari pajak. Jika itu lolos, maka akan bagus karena harga jual di India bisa lebih menguntungkan. Reggie mau agar David bergabung dalam investasi yang menguntungkan ini. Namun David masih ragu dan bertanya apa saja persyaratannya. Reggie pun menjelaskan jika persyaratannya tidak terlalu banyak. Jika Reggie berhasil mengimpor barang dalam skala besar, David bisa mendapatkan keuntungan 3 kali lipat dalam kurun waktu 3-4 bulan. Namun investasi ini membutuhkan uang yang sangat banyak, sekitar 80-90 lak. Jika dirupiahkan, berkisar 1,8 M. David tidak menyanggupi, bahkan ia saja hidup dari uang tabungannya. Reggie kembali meyakinkan David kalau itu semua akan berhasil. Reggie juga sudah melobi seseorang agar cepat membersihkan muatan dari pelabuhan agar terhindar dari bea cukai. Namun David masih memikirkan hal itu dan Reggie pun pergi karena ada sebuah urusan. ലോജിസ്റ്റിക്സ് കളിയാണ് നമ്മുടെ ഈ മൊബൈലിന്റെ ഒക്കെ കേസില്ലേ അതിന്റെ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് സ്ട്രക്ചർ വലുതായിട്ട് ഒന്നിറങ്ങി പോയടാ ഒന്ന് 90 ലക്ഷം രൂപയെ. David yang mulai tergiur mencoba menelpon sahabatnya yang bernama Raffi untuk meminta bantuan sejumlah uang. David kemudian memberitahu Raffi kalau ia menjalankan sebuah bisnis dengan Reggie. Namun Raffi melarang David karena Reggie itu penipu. David kali ini percaya dengan Reggie. David meminta uang sejumlah 30 lak ke Raffi. Jika berhasil, ia akan berbagi untung. Namun Raffi tidak membutuhkan untungnya. Ia cuma ingin membantu David tanpa imbalan. Raffi cuma meminta jika dalam waktu 3-4 bulan ia harus mengembalikan uang itu secara tetap sebelum pernikahannya. David pun mengajak Raffi untuk membicarakan bisnis ini lebih lanjut di sebuah kafe. Kita pindah tempat. Di sini Suju sedang memasang tali jemuran dan David pun membantunya. Suju pun bertanya apa yang mendasari David hingga bisa sebahagia itu. David pun menjelaskan bahwa pihak bank telah memberikan David uang sebanyak 10 lak dan rumah sebagai jaminan. Suju pun merasa khawatir karena Suju tidak terlalu mempercayai Reggie. Namun David merasa terpaksa melakukan semua itu karena ia harus menikmati masa pensiunnya. Di sini juga David berinvestasi sekitar 100 lak atau 1 crore rupiah. Jika dirupiahkan bisa mencapai 2 miliar. Suju memarahi David, namun David menenangkan Suju dan berkata
kalau itu bukanlah masalah besar. എടി സുജു, 1 കോടി രൂപയോ എന്റെ പൊന്നിച്ചാൻ. Pada suatu malam, David dan Suju menonton TV lalu terdengar kabar di televisi itu bahwa terjadi lockdown besar-besaran di India. Dan lockdown itu diberlakukan di seluruh India. Suju yang melihat David stres, ia pun bertanya, ada apa? Namun David mengatakan jika tidak ada apa-apa, seakan-akan menyembunyikan rasa khawatir yang besar. Lalu David pun keluar dan menelpon Reggie. Di sini Reggie mengatakan jika David harus tenang dan bersabar karena semua akan baik-baik saja. Di sini David pun hanya meminta diberi kabar dan teleponnya pun mati. David lalu menelpon Raffi dan mengatakan kalau semuanya akan baik-baik saja. Uangmu akan saya kembalikan di saat yang tepat. Beberapa waktu berlalu, di sini kita bisa melihat David yang berbicara dengan pihak bank untuk meminjam uang lagi. Namun pihak bank tak menyetujui karena pinjaman bank yang 3 bulan yang lalu belum dibayar oleh David. David pun meminta keringanan karena adanya pandemi COVID-19. Namun pihak bank tetap tidak bisa memberikan pinjaman lagi. Di sini David merasa pusing karena ia tidak dapat mengembalikan uang yang ia pinjam ke bank dan uang yang ia pinjam ke Raffi. Apalagi Reggie belum memberikan kelanjutan tentang proyeknya, apalagi di situasi COVID yang membuat proyeknya terhambat. Tak lama kemudian Raffi menelpon, ia marah karena David tidak menjawab teleponnya. Di sini Raffi sedang berada di toko perhiasan bersama dengan keluarganya. Namun ia tidak memiliki uang di kartu kreditnya lantaran habis dipakai oleh David untuk investasi. Namun di sini David berbohong kalau ia sedang di bank dan akan menyetor uangnya. Namun di sini Raffi terbakar emosi karena ia tahu kalau David sedang berbohong. David meyakinkan Raffi dan teleponnya pun tertutup. David kembali menelpon Reggie dan berkata, Reggie, jangan membuatku terbunuh. Saya harus memberikan uang kepada Raffi hari ini. Dan para pemodal akan menyita rumahku dan akan jatuh tempo esok hari. Namun Reggie pun membalas bahwa di sana ia juga kesusahan. Bahkan rentenir pun siap membunuhnya kapan saja. Dan kalau dia ada pertemuan dengan grup KMR. Reggie pun mengatakan kalau semuanya akan baik-baik saja jika berjalan lancar. Ia berkata jika ia tidak menelpon David setelah jam 9 malam, maka ia sudah dipastikan mati. Dan jangan tunggu aku, ujar Reggie. Di jam 8.40, David menelpon temannya dan ingin menjual HP-nya karena ia sudah didesak oleh Raffi. Di sini, David mencoba bernego dan ingin menjual HP-nya. Karena kondisi HP-nya juga masih sangat bagus. Namun teman Raffi membeli dengan harga yang murah. David kemudian tidak jadi menjualnya. David kemudian ke dapur. Tiba-tiba Suju menelpon, namun di telepon itu ibu Davidlah yang berbicara. Ibu David berkata kalau persalinan istrinya telah dimulai. David pun menjawabnya, bukannya esok hari tepatnya istrinya lahir. Ibu David pun menjawab, itu semua takdir Tuhan. Cepat ke sini, ujar ibu David. Namun David hanya bisa datang esok. Namun ibu David marah karena ia tidak bertanggung jawab. Istrinya sudah hamil dan mau melahirkan, tapi David tidak menjenguk istrinya. Ayah David juga sudah membayar tanggungan rumah sakit. Jadi tidak ada alasan bagi David untuk menolak. David pun berbohong kalau ia akan ke sana dalam beberapa jam. Di sini David kembali menelpon Reggie. Namun tidak ada jawaban. Tak lama kemudian Raffi kembali menelpon David. David pun mengangkatnya dan lihat sendiri apa yang dikatakan oleh Raffi. Setelah capek mendengarkan ocehan Raffi, David pun mengatakan, saya harus apa lagi daripada mendengarkan ocehanmu, lebih baik saya gantung diri. Lalu Raffi menjawabnya, ya, kamu harus gantung diri, itu lebih baik. Dan tidak ada manfaat bagi siapapun kalau kamu hidup. Saya akan senang jika saya tidak mendapatkan uangku kembali karena kau meninggal. Ais, pedik nanure. David yang mendengar itu hanya bisa terdiam membisu. David yang merasa putus asa hanya bisa menangis di kamarnya memikirkan apa yang telah terjadi kepada istrinya yang melahirkan, ditipu saudara sendiri, ditagih sama sahabat sendiri, rumah ingin disita. Cobaan. Di sini David ingin mengambil jalan yang bisa mengakhiri semua masalah ini. David mengambil jalan terbaik yaitu bunuh diri. David kemudian bangkit dari tangisnya dan mencari sebuah tali di rak dan di lemari istrinya. Barangkali ia dapatkan sesuatu.
David membongkar ke sana kemari dan ia mendapatkan sebuah kabel. Tetapi itu tidak cukup. Ia kembali ke dapur dan membongkar isi dapur, membanting-banting piring dan lain-lain. Di saat ia keluar, ia melihat tali jemuran dan mengambilnya dengan cara dibakar dengan korek. Di sini ia mengambil kursi. Kursi itu juga sudah rapuh. David pun masuk ke kamar. David mengambil meja. Ia berniat menggantung dirinya. Ia pun menyusun meja dengan kursi lalu mengikat talinya. Lihat sendiri. David lalu mengambil sebuah tali klem dan mengikatnya pada pintu dan alhasil talinya melekat di tangannya. David lalu mengambil HP-nya dan mulai merekam dirinya sendiri. David meminta maaf kepada semuanya, menyesali semua perbuatannya terutama kepada Raffi dan istrinya karena tak melihat anaknya lahir. Di sini kita bisa melihat kesedihan, kekecewaan, penderitaan, kekhawatiran yang dialami oleh David. Cuma ada satu dasar yang mendasari orang yang bunuh diri, lantaran derita yang ia alami sangat besar dan sangatlah parah. Mungkin sebagian orang berkata bahwa bunuh diri bukanlah jalan satu-satunya. Tapi menurut dia yang sudah bunuh diri hanya bisa berkata, bisakah kalian merasakan apa yang saya rasakan? Memang penderitaan sudah diatur dengan di atas. Tinggal kita manusia yang harus berpikir apakah bisa bertahan atau tidak. Kita kembali ke David. Ia lalu naik di atas kursi dengan pelan-pelan. Dengan tangan yang terikat, sedikit demi sedikit ia mendekati ajalnya. Ia memasukkan kepalanya di tali itu dan lihat kursi yang sudah rapuh itu. Ia kemudian terdiam sejenak dan melihat sekelilingnya. David yang putus asa. Perlahan demi perlahan ikatan yang ada di lehernya semakin erat, membuat lehernya memerah. Sedikit demi sedikit ia mendekati kematian. David yang menyesali akhirnya lompat dan ingin mengakhiri hidupnya. Sebelum ia lompat, tiba-tiba Reggie menelpon David. Kemudian David mengangkat panggilannya dengan menggunakan Siri. Di sini Reggie mengatakan kalau semuanya sudah siap, bahkan uangnya sudah masuk di rekening David. Boom! Di sini David hanya bisa tersenyum mendengarkan hal itu. Hal itulah yang membuat David ingin kembali hidup. Namun semua penderitaan dimulai dari sini. Leher yang sudah terikat, tangan yang sudah terikat, bahkan kecil kemungkinan ia selamat. Namun ia harus berusaha semaksimal mungkin. David berusaha melepaskan tali yang ada di lehernya dan tali yang ada di tangannya. David yang berusaha membuka tali itu, tiba-tiba kaki meja itu patah dan kursi itu mau jatuh dan ikatan di lehernya makin keras. Di sini kita melihat David yang berusaha menggapai kursi yang menjadi pijakannya. Ia pun berhasil, tapi David sudah susah bernafas. David hanya bisa berada di situ selama berjam-jam. Tak lama kemudian Suju menelpon, tapi David tidak mengangkat. Bahkan berbicara pun ia sudah tidak bisa, lantaran tali yang mengikat lehernya sudah terlalu keras. Dan air mata David pun terlihat jelas menetes-netes. Di sini David mendengar kalau ada seseorang di luar rumahnya. Ia berusaha keras berteriak minta tolong dan mencoba menggapai saklar lampu agar dijadikan pertanda. Namun orang yang ada di luar tidak mengetahui jika David meminta tolong. Orang itu berpikir mungkin lampu di rumah itu rusak dan orang itu pergi meninggalkan David. Di sini David tidak mau putus asa, berusaha membuka ikatan yang ada di lehernya dan di tangannya. Ia pun mencoba membuka jamnya agar bisa memutuskan tali itu. Namun gagal, masih belum cukup dan entah dari mana tiba-tiba laba-laba jatuh di wajahnya yang membuat situasi menjadi lebih tegang. Laba-laba itu naik ke wajah David dan masuk ke baju David. Terlihat juga meja yang sudah tidak terjamin keselamatannya. Laba-laba itu kemudian berada di dekat mulut David dan tanpa aba-aba, David memakan laba-laba itu dan persoalan soal laba-laba pun kelar. David pun berhasil membuka ikatan di leher dan di tangannya. Namun itu hanya hayalannya saja. Di sini David mencoba menginjakkan kakinya di besi jendela agar ia bisa leluasa bernapas dan lebih leluasa membuka ikatan lehernya. Sekali, dua kali ia gagal. Tiba-tiba Raffi menelpon dan mengabari David kalau anaknya lahir selamat dan anaknya perempuan. Dan bertanya di mana keberadaan David dan menyuruhnya agar bergegas ke rumah sakit dan bertemu di sana. Raffi pun meminta maaf atas omongannya.
Di sini David yang mendengar itu jadi semakin lega dan rasa ia ingin hidup menjadi lebih besar. Di sini David melihat sebuah korek di atas lemari. Ia pun mengambil dengan kakinya dan lihat apa yang terjadi. Kursinya terbalik dan ia semakin tergantung. Ais, ngeri. David semakin dekat dengan kematian. Di sini David hanya menginjak bagian dari kursi dengan jinjit. Namun David tidak putus asa mencari cara agar ia leluasa bernafas. David kemudian mencoba kembali untuk menginjak besi yang ada di jendela dan juga menginjak di atas lemari. Dan hasil ia berhasil menggantungkan kakinya di jendela dan selanjutnya ia menginjak lemari. Dan lihat betapa dramatisnya kursi yang ia injak terjatuh. Keadaan jadi semakin mencekam. Ia pun memaksa kedua tangannya untuk membuka tali tersebut. Dan lihat sendiri, ia pun berhasil membuka. Kepalanya terbentur dan ia terjatuh ke bawah. Di sini kita melihat usaha David yang mencoba bertahan hidup. Dan hasil ia berhasil. Ais, ngeri. Tak lama kemudian istrinya menelpon jika anaknya sudah lahir dan sudah dibawa ke rumah ayahnya. Di sini kita bisa melihat David yang masih terbaring loyo di lantai dan happy ending. Bagaimana film dari The Way Out ini? Bagi saya film ini seru dan mencekam. Beginilah yang terjadi jika jalan yang kita ambil tidak baik. Pasti akan diberikan jalan yang baik juga. Ada pepatah yang mengatakan, kita tak akan mati jika belum sampai ajal kita. Mungkin film ini cocok dengan pepatah itu. Kita di sini sambil melihat behind the scene dari film ini. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar dan jangan lupa like, komen, dan subscribe dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya. Semoga terhibur. Saya atas nama Richie Rosan undur diri. Tabe Kanda Dinda, semoga terhibur juga and see you.